Story of my life kali ini akan membuka pikiran lo semua ya. Sebenarnya siapa nih yang harusnya sabar, gue atau dia? Ini kejadian waktu gue kelas 3 SD, berarti dia kelas 5. Terus pas bulan puasa, jam 3-an abis balik ngaji, ini tiba-tiba dia manggil gue dari dalam rumah. Gue lagi tidur-tiduran tuh kan, lemes ceritanya, lagi puasa. Pi, sini dulu. Dia ngomong gitu kan. Terus gue bilang, apaan sih? Mager banget gue buat gerak, lagi tiduran. Terus dia bilang, sini, lu gak akan nyesel, udah buruan sini. Ya udah, akhirnya gue samperin tuh dia. Gue kan pernah cerita kalau misalnya di depan rumah gue tuh ada rumah kosong. Nah dia tuh ngajakin ke situ. Gue bilang, ngapain anjir ke tempat sepi, lu mau ngapain? Gue enggak dong. Terus pas gue naik ke atas tangga, oh ternyata ada roti sama teh Arinda. Lu tau kan teh Arinda, teh gelas tuh yang gopean. Apa maksud nih? Gue langsung tanya dia. Terus dia senyum-senyum, deh gak usah bilang siapa-siapa. Oke, kalau gitu ya udah, akhirnya gue sama dia makan, bagi 2 rotinya, minumannya kan cuma segelas ya. Gue juga nggak tahu tuh dia duitnya dari mana, lagi puasa nyolong apa gimana, nggak tahu deh, pokoknya tiba-tiba ada. Ya udah, akhirnya kita sharing is caring kan. Di sela-sela gue lagi mukbang nih ya sama abang gue, tiba-tiba ada suara, woi ngapain? Mak gue anjrit. Jadi mak gue udah memata-matai gue dari pas abang gue manggil gue. Nih dulu bekas kerja di bin apa gimana ya, Mak? Sampisnya adalah itu plastik roti ada di tangan gue, sedangkan teh Arinda tuh lagi di lantai. Jadi abang gue gak megang apa-apa gitu. Jadi pas mak gue nyamperin ke atas tangga, abang gue nengok ke gue gitu kayak, apaan maksudnya nih? Emang gak ada yang benar, udah feeling kok tiba-tiba dia baik nawarin gue makanan. Oh ternyata dijebak gue. Pas mak gue dateng kan, akhirnya mak gue bilang, oh kok makan ya? Ini udah mau buka, bentar lagi kamu makan. Sia-sia tau gak? Terus yang kayak gue bingung dong, karena ini yang ngacak bukan gue. Terus abang gue dengan entengnya, ya ayo pala lu. Pas gue SD, gue tuh punya tulisan lumayan bagus ya. Kalau dibanding sekarang kayak emang agak jauh ya bedanya. Cuma kayak dulu sumpah bagus, karena teman-teman gue tuh sering bilang gitu kayak, sumpah kayak di kelas ini yang paling bagus tulisan lo, Depi. Ama sebenarnya ada lagi satu lagi teman gue cewek. Cuma menurut gue tetap bagusan gue. Ih najis, sombong banget. Terus ya udah, itu tuh kita pertahankan, 2 orang ini, gue sama temen gue yang punya tulisan terbagus di kelas, kita pertahankan sampai kelas 4 SD, dimana ada murid baru yang datang dengan tulisan lebih bagus daripada kita berdua. Orang-orang kalau ada murid baru biasanya nggak mau tersaingi kecantikan ataupun kepintaran, karena gue punya temen yang ranking 1 terus pas ada murid baru ini dia merasa tersaingi karena ini murid baru lumayan pinter gitu, sering jawab pertanyaan dari guru. Gue nggak mau tulisan gue tersaingi. Pas hari pertama dia masuk, gue langsung berusaha mencari cara agar gue bisa lihat tulisan dia tuh bagus atau tidak. Terus gue mikir lah gimana caranya biar gue bisa tahu nih anak baru tulisannya bagus atau enggak. Nggak mungkin dong gue tiba-tiba langsung ke bangku dia terus gue nanya kayak, mana buku lo, gue mau lihat tulisan lo bagus atau enggak. Kayak bocah prik banget. Terus akhirnya gue memikirkan ide gitu untuk minjem penghapus ke teman gue yang di pojok sono, biar gue ada alasan buat muterin bangku dia, jadi bisa ngintip gitu loh. Kebetulan kan itu lagi pelajaran yang menulis, jadi kayak pas banget nih timingnya. Akhirnya udah tuh gue ngelirik, terus gue lihat nih tulisan bagus banget. Cuma mungkin karena gue lewatnya cuma bentaran doang ngintipnya, jadi gue cuma bisa lihat tulisannya bagus. Sampai dimana pas istirahat, temen gue yang duduknya sebangku sama nih anak baru ngomong, tau gak sih Pi, tulisan dia tuh mirip banget sama lo tau, tapi menurut gue sih rapian dia. Terus gue yang kayak, apa nih maksudnya, nggak bisa. Gue langsung merasa terancam. Akhirnya gue lihat kan nih tulisan si anak baru yang bener-bener jelas, karena gue minta sama dia langsung. Gue kayak, lihat buku lu dong, gue mau lihat tulisan lo. Untung si anak baru tidak banyak bertanya gitu kan, mungkin kayak dia berpikir, apa nih orang freak banget tiba-tiba minta buku gue, tapi kayak dikasih sama dia. Terus pas gue lihat beneran mirip, dan apalagi huruf S-nya, sumpah ini nggak penting banget, tapi gue nggak suka kalau tulisan gue tuh sama. Terus kayak gue ngerasa, ya apaan sih, gue nggak mau. Akhirnya gue ubah cara tulis gue. Lo tau gak sih, huruf S kan biasanya biasa aja gini kan, gue ubah biar berbeda gitu dibanding yang lainnya. Gue ubah tulisannya tuh kayak huruf H tapi dibalik, jadi kayak huruf S. Ngerti gak sih? Kayak gini nih, gue contohin. Nih orang-orang kan dulu S-nya kayak gini kan, kayak udah biasa aja gini. Nah gue tuh kayak sedikit mirip angka 5 tuh, kayak gini kan, kayak aneh kan. Demi apapun itu huruf S teraneh gue, tapi pada saat itu gue berpikir kayak itu keren karena gue beda sendiri, gue unik. Sampai dimana anak baru ini mengikuti huruf S gue. Tambahlah nih besar kepala nih orang Yasmin pada zaman dahulu gitu. Terus gue yang kayak, gue pura-pura nanya gitu ke dia, kok tulisan S lu mirip sama gue sih, gue bilang gitu kan. Terus dia ngaku, dia bilang, iya soalnya gue ngikutin S lu. Gue yang kayak, gue langsung merasa trendsetter dan menjadi lebih perempuan yang berpower di kelas itu. Ih gak jelas banget, coba sumpah emang aneh banget iri-irian zaman SD gue.